Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara semua. Ayat harian kita untuk hari ini, hari tanggal 20 bulan Oktober tahun 2022, tertulis di dalam Yesaya 37 ayat 16. Berbunyi sebagai berikut. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah. Segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Shalom. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang tidak takut jika ia harus menghadapi suatu hal yang sangat menakutkan karena ia tidak mampu membendung dan melakukan perlawanan yang seimbang. Dan ketika surat itu sudah sampai ke tangannya, ia membacakannya dan akhirnya ia berkata, "Aku tidak akan mampu menghadapi mereka." Hizkia mengalami hal yang serupa ketika surat diberikan dari kerajaan Asyur kepada bangsa Israel, yakni kepada rajanya yang bernama Hizkia. Ia begitu gemetar. Mengapa demikian? Ia memprediksikan bagaimana bangsa Israel akan hancur karena besarnya kekuasaan dari kerajaan Asyur tersebut, dan ia tahu betapa mengerikannya bangsa yang besar itu. Itu mengapa rasa takut itu ia bawakan ke dalam doa kepada Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Landasan dan alasan mengapa dia datang bersujud kepada Tuhan, karena ketika Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, ia membaca betapa mengerikannya rencana dari Asyur untuk meluluh lantahkan bangsa Israel. Saudaraku, apa orientasi saudara ketika datang kepada Tuhan? Apakah saudara hanya butuh Tuhan hanya ketika saudara mengalami penderitaan yang hebat? Ternyata jawaban yang diterima oleh Raja Hizkia menjadi suatu hal yang penting bagi kita. Ketika Tuhan berkata kepada Yesaya perihal tentang jawaban dari doa Hizkia, kita melihat betapa mengerikannya kehidupan kita dalam keberadaan kita saat ini. Siapa yang membuat dan mempermalukan aku dan menghujat aku? Ternyata adalah mereka, bangsamu sendiri. Lihatlah, ternyata kita perlu mengkoreksi banyak sekali celah dalam diri kita. Bahwa ternyata ketika kita takut kepada sesuatu, ternyata kita tidak perlu takut kepadanya, tetapi kita harus mengkoreksi tentang keberadaan kita. Karena kehancuran itu lebih banyak terjadi bukan dari luar, tetapi banyak terjadi dari dalam. Kehancuran yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel adalah dari mereka sendiri. Memang Asyur adalah ancaman kepada bangsa Israel, tetapi yang menghancurkan diri mereka sendiri adalah bangsa Israel sendiri. Tidak terkecuali dengan rajanya, tetapi karena serangan itu bertubi-tubi menghampiri mereka, akhirnya ia mengingat satu hal, bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita memang lebih banyak juga seperti itu. Ketika mengalami penderitaan, baru kita mengingat bahwa kita memiliki Tuhan, bukan? Maka saudaraku yang terkasih, garis bawah yang perlu penting kita perhatikan ketika Allah menjawab
doa Hizkia, Allah berkata, Asyur tidak akan memasuki tanah Israel. Dan ini menjadi poin penting bagi kita. Bagaimana mungkin Asyur tidak masuk padahal mereka telah berangkat untuk menghancurkan Israel? Ternyata ketika kita melihat dalam ayat yang ke-36, 185.000 orang dari pasukan Asyur mati dalam perkemahan mereka. Kita langsung mengingat peristiwa di Mesir. Inilah cara Tuhan. Tetapi kita lebih banyak takutnya daripada lebih banyak berimannya. Inilah realita yang kita hadapi. Tetapi kita baru menyadari satu hal. Ternyata kita harus memurnikan sungguh-sungguh diri kita, hati kita ini. Sehingga di dalam hati kita ini ada iman yang sungguh-sungguh, bukan ketakutan dengan sesuatu yang kita dapat prediksikan. Maka pikirkan satu hal saudaraku. Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Tetapi Tuhan sudah berkata, aku bersama dengan engkau. Jika Tuhan sudah berkata demikian, mengapa saudara tidak bisa tersenyum dengan beban berat saudara hari ini? Hadapilah beban saudara dan katakan, aku akan menyelesaikannya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa. Engkau telah memelihara kami dan memberikan kami pengertian betapa berharganya pengenalan akan Engkau. Engkau adalah Allah yang sesungguhnya. Kami sering sekali lupa dengan keberadaan kami. Ampuni kami Bapa, yang sering sekali kami hanya butuh Engkau, hanya karena kami sedang terhimpit, hanya ketika kami khawatir dan takut. Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau tahu masa depan kami. Kami sepenuhnya Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang berkuasa dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.